Di sini kita menggunakan larutan garam atau larutan NaCl. Pertama-tama kita mencampurkan garam dengan air. Kemudian melakukan uji elektrolisis. Yang pertama-tama kita membuat kotak elektrodanya dengan melubangi kotak tersebut sesuai dengan ukuran batang elektroda. Kemudian kita merakit batang elektroda tersebut sesuai dengan tempatnya, dengan kutub negatif dan kutub positifnya. Untuk kabel yang berwarna merah merupakan kutub positif dan kabel yang berwarna hitam merupakan kutub negatif. Kemudian kita memasukkan baterai 9 volt sesuai dengan kutub negatif dan kutub positifnya. Kemudian baterai telah terpasang sesuai kutub negatif dan kutub positifnya, kemudian kita tutup menggunakan penutupnya. Terdapat tombol on dan off, di mana ketika kita melakukan uji elektrolisis maka kita harus menekan tombol on-nya terlebih dahulu. Kemudian kita memasukkan batang elektroda yaitu karbon ke dalam kotak elektroda yang telah disediakan dengan merakitnya menggunakan baterai. Dengan kabel yang berwarna merah merupakan elektroda positif dan untuk kabel yang berwarna hitam merupakan elektroda negatif atau katoda. Kemudian kita menyiapkan rak reaksi yang akan digunakan dan juga pipa U yang akan digunakan dengan memberikan label anoda di sebelah kiri dan juga katoda di sebelah kanan. Kemudian menempatkan pipa U sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya kita memasukkan larutan NaCl ke dalam pipa U hingga seimbang antara anoda dengan katoda. Ketika pipa U sudah terisi dengan larutan NaCl, kemudian kita menyiapkan kotak elektroda yang telah terpasang batang elektroda sebelumnya, kemudian diposisikan atau diletakkan di atas lubang pipa U yang sudah terisi dengan larutan NaCl. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, muncul gelembung gas pada batang anoda dan juga katoda, di mana untuk batang katoda itu merupakan gas hidrogen dan untuk anodanya merupakan gas klorin. Hal ini dikarenakan pada katoda terdapat reaksi reduksi, di mana H2O tereduksi menjadi gas H2, dan pada anoda terdapat reaksi oksidasi di mana Cl- teroksidasi menjadi gas klorin. Kemudian melakukan uji pH menggunakan kertas lakmus buatan dengan indikator alami yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian memasukkan kertas lakmus ke dalam anoda dan juga katoda. Dan kita amati perubahan warna yang terjadi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan kertas pH yang telah dibuat sebelumnya, didapatkan perubahan warna yang terjadi pada anoda
yaitu ungu muda dengan trayek pH rentang antara 6,5 sampai 7,5 dengan sifat asam, dan untuk katoda berubah warna menjadi hijau kebiruan dengan trayek pH rentang 10,5 sampai dengan 12 dengan sifat yaitu basa. Percobaan sel elektrolisis yang menggunakan larutan NaCl mengalami reaksi ionisasi. Di dalam sistem tersebut juga terdapat sumber arus listrik yang dihubungkan pada elektroda, yang mendorong elektron mengalir ke katoda, sehingga katoda bermuatan negatif dan menarik elektron dari anoda, sehingga anoda bermuatan positif. Oleh karena itu, elektron bergerak dari katoda menuju ke anoda. Dalam pengaplikasian sel elektrolisis dengan menggunakan larutan NaCl yang bersifat elektrolit, maka akan mengalami reaksi ionisasi yang akan terbentuk ion-ion. Di antaranya yaitu NaCl menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion-ion yang terbentuk dari larutan elektrolit akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan berlawanan. Jadi, kation Na+ akan tertarik ke arah katoda karena katoda bermuatan negatif, dan anion Cl- akan tertarik ke arah anoda karena anoda bermuatan positif. Pada bagian katoda dalam elektrolisis ini, karena kation yang terlarut dalam air adalah golongan 1A, maka terjadi persaingan antara ion Na+ dan molekul air dalam mengalami reduksi. Air akan tereduksi karena mempunyai potensial reduksi yang lebih besar daripada Na+, sehingga reaksi pada katoda menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Sementara itu, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, yang mana ion-ion Cl- bergerak ke anoda, sehingga ion Cl- melepaskan elektronnya dan menghasilkan gas klorin. Dengan demikian, dalam proses sel elektrolisis terjadi reaksi reduksi dan oksidasi.